Dan itu perbuatan tercela. Jadi perbuatan tercela itu tidak hanya 5-10 tahun lalu, tapi hari ini ketika dia tidak gentle mengakui. Maka kemudian cukup alasan untuk tidak melantik dia kalau pendekatannya ekstra konstitusional. Kan seorang pejabat publik kalau seandainya kejahatan atau pelanggaran atau hal yang buruk kemudian terungkap ke publik beberapa tahun kemudian, minimal dia mengakui dan meminta maaf. Tapi itu tidak dilakukannya. Mengakui tidak, apalagi minta maaf. Lah urusannya apa Prof. Jimli As-Siddiqi yang kemudian mengatakan memaafkannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada pendapat dari Profesor Jimli As-Siddiqi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sekarang sampai nanti tanggal 30 September ya, beberapa hari lagi berakhir masa jabatannya. Ada pernyataannya yang pasti memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Makanya RH Channel mengangkatnya dan kemudian membuat polling soal memaafkan ini. Ini ada dua berita yang menarik untuk dibahas. Pertama, Jimli minta dimaafkan andai pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran ya. Kemudian Jimli As-Siddiqi _2 dari pakar hukum menjadi penjaga nepotisme tanda tanya. Siapa yang komentar ini? Nanti kita akan lihat ya. Coba kita bacakan dan silakan juga ikutin pollingnya. Pollingnya soal Prof. Jimli minta dimaafkan andai memang benar Fufu Fafa itu Gibran. Pendapat Anda sudah 6.400 yang voting, memaafkan 9%, tidak memaafkan 91%. Nah begitu Prof. Nanti kita akan lihat ya, apakah kemudian akan bertambah apa yang memaafkan atau bahkan tidak ada atau berkurang sama sekali. Kita lihat dan bacakan ini ya Sobat Era sekalian. Dan coba kita bacakan yang terkait dengan tadi ya, jakarta1.com dari pakar hukum menjadi penjaga nepotisme ya. Coba kita lihat ya. Damai, rupanya tulisan damai dari Damai Hari Lubis ya, DHL ya. Jimli As-Siddiqi mantan ketua MK dan mantan anggota hakim MK yang juga pernah merangkap jabatan yudikatif dan legislatif pada tahun 2023-2024, anggota MK dan DPD RI. Saat ini masih menjabat sebagai wakil ketua DPD RI. Sebagai pakar ilmu hukum, dia tidak wakil ketua ya kalau tidak salah ya. Sebagai pakar ilmu hukum tidak pantas baginya jika Gibran yang memiliki masalah dengan ijazah SMP, melanggar ketentuan Undang-Undang Pemilu dan PKPU, terlibat dalam konspirasi nepotisme bersama pamannya Anwar Usman. Terlebih Jimli sendiri adalah hakim ketua MK yang memvonis pemberhentian Anwar Usman dari jabatannya sebagai ketua MK ya. Banyak yang mempertanyakan jasa bocah yang sempat dijuluki bocah asam sulfat ini. Ia kini dituduh oleh publik dan analis ilmiah Dr. Roy Suryo, seorang pakar telematika dan IT, bahwa 99% Gibran adalah subjek hukum akun Fufu Fafa yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta mengandung unsur delik pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Menhan Prabowo Subianto dan calon Presiden RI. Hal ini menjadi perhatian di mata seluruh bangsa, terutama mengingat statusnya sebagai bakal wakil Presiden RI mendampingi Prabowo. Berdasarkan pernyataan Jimli tentang bocah asam sulfat, publik berasumsi bahwa Jimli akan meminta bangsa ini memaafkan segala tindakan Jokowi terkait pelanggaran konstitusi, termasuk kejahatan konstitusi yang pernah dilakukannya. Kerugian konstitusi yang dialami bangsa ini akibat tindakan Jokowi, terutama terhadap keluarga korban keganasan PKI,
akan berdampak jangka panjang sebagaimana diatur dalam Kepres RI nomor 17 tahun 2022 dan Inpres nomor 2 tahun 2023. Oleh karena itu, meskipun Jimli mengaitkan faktor pemaaf dengan jasa Jokowi, hal tersebut sangat tidak sebanding dan tidak adil jika dijadikan alasan untuk impunitas hanya karena mengenang jasa-jasanya selama menjabat sebagai Presiden RI. Sebab tugas Presiden sesuai sistem hukum adalah untuk berbuat demi kemaslahatan bangsa dan negara. Hukum berlaku sama bagi presiden dan siapapun. Jika berbicara soal jasa, maka para koruptor pun bisa dianggap memiliki jasa bagi keluarga dan kerabatnya. Jimli sebaiknya tidak menonjolkan kepentingan individunya yang tersembunyi atau apakah ia sudah menandatangani kontrak sebagai tim hukum Joko Widodo setelah lengser, tanda tanya. Hal ini patut dicurigai karena prinsip berpikir Jimli tampak bias terhadap urgensi sistem hukum dan faktor penegakan hukum oleh penyelenggara negara dalam sebuah negara hukum yang berdasarkan hukum. Kepentingan substansial Jimli juga sulit dipahami. Dengan berani Jimli mengusik wibawa hukum yang seharusnya menjamin kepastian, manfaat dan keadilan. Usulan Jimli yang mengutamakan faktor pemaaf menunjukkan karakter sebagai pejabat publik dan intelektual yang sepele, mengabaikan eksistensi hukum positif dan sistem perundang-undangan di Indonesia, termasuk UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 28 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, serta TAP MPR Nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Apalagi dia tuliskan ya. Oke, Jimli adalah contoh prototipe buruk dari mental penyelenggara negara akibat produk revolusi mental yang dicanangkan oleh Jokowi yang mengkhianati hukum dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, Jimli dapat dianggap tidak lagi menjadi elemen intelektual yang patut dicontoh, sehingga pandangannya harus dikesampingkan sebagai ilusi atau tidak berharga menutup hukum. Sosok Jimli diduga merupakan salah satu kroni atau pemuja Jokowi, terkontaminasi oleh revolusi mental yang dibangun oleh Jokowi, yang oleh Dr. Amin Rais dijuluki Jokowi adalah raja kebohongan besar. Pasca lengsernya Jokowi, bangsa ini perlu ekstra hati-hati terhadap opini dari sosok-sosok seperti Jimli As-Sidiki. Ini personal banget ya. Ya sahabat sekalian, tadi saya awalnya melihat judul beritanya ya, bahwa beritanya terkait dengan soal Jimli minta dimaafkan andai pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran. Ternyata ini adalah opini dari Damai Hari Lubis. Tapi apapun itu sobat era sekalian ya, yang kita lihat tuh esensinya. Apakah pendapat Jimli, Profesor Jimli itu disetujui atau tidak ya oleh sobat era sekalian? Silakan isi ya. Kalau setuju kenapa, kalau tidak setuju kenapa ya. Jadi ada dua hal ya yang harus kita bicara tentang maaf memaafkan ini. Maaf tetapi tidak melupakan ya. Forgive but not forget. Itu yang harus kita pahami. Atau forgive and forget, atau not forget. Atau not forgive ya. And then pastilah kemudian not forget juga. Jadi kita mau bicara memaafkan melupakan, memaafkan tidak melupakan, atau tidak memaafkan dan tentu saja tidak melupakan jadinya. Nah, yang diinginkan Prof. Jimli apa? Memaafkan dan melupakan kalau saya lihat dari uraian tweetnya. Coba tampilkan tweetnya ya. Jadi tweetnya itu mengatakan kurang lebih adalah bahwa yang namanya akun Fufu Fafa itu kampungan ya. Dia ingin objektif bahwa kampungan, tetapi ujungnya dia mengatakan lupakan saja itu. Karena itu sudah kejadian 5-10 tahun yang lalu ya. Masalahnya adalah apakah benar kita harus melupakannya ya. Jadi forgive and forget ya. Memaafkan dan melupakan. Ternyata Prof ya, mayoritas masyarakat enggak demikian berpikirnya. Paling tidak yang tercapture di RH Channel ya. Sudah 8.000 yang voting ya. Yang memaafkan hanya 9%, kemudian tidak memaafkan 91%. Jadi lebih banyak yang tidak ingin memaafkannya ya. Jadi saudara sekalian, ganti kacamata dulu ya. Sobat era sekalian, yang tidak memaafkan lebih banyak daripada yang ingin memaafkan. Ya, itu realitas politik yang ya tidak bisa kita bantah, mau membantah apa coba ya. Itu realitas politiknya sobat era sekalian. Tapi coba kita bacakan kenapa alasan mereka tidak mau memaafkan ya. Kalau anak presiden dimaafkan, kalau pegawai biasa dipenjara, enak benar ya.
Maaf gampang, tapi tiap perbuatan ada pertanggungjawabannya. Oke, kita terpaksa ganti lagi karena harus membaca ya. Undang-undang ITE harus diterapkan ke seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Apa urusannya si Jimli suruh kita memaafkan? Sudah dapat jabatan enak ya. Seorang ahli hukum mestinya berbicara sesuai bidang keahliannya yang memang urusannya setiap hari. Sedangkan perihal memaafkan atau tidak itu urusannya rakyat, bukan urusannya ahli hukum. Itu urusannya hati, bukan urusannya lembaga penegak hukum. Lembaga-lembaga hukum wajib mengusut sampai tuntas tanpa rakyat mengadukan perkara ini. Ingat, aparat hukum digaji oleh rakyat. Ingat, negara ini 85% pendapatannya dari pajak rakyat. Rakyat adalah pemilik saham mayoritas atas negeri ini. Jangan kalian yang menyebut diri pakar hukum berani menasihati rakyat perihal memaafkan atau tidak. Itu bukan tugas kalian. Paham Pak Profesor? Lakukan saja tugas kalian sesuai keahlianmu. Perihal memaafkan atau tidak itu urusan rakyat. Luar biasa. Ed Kusno Pranoto Mangundihar strip HS3VY ya, begitu ya. Refli terkontaminasi sama Amin Rais memaafkan ya, jangan ada embel-embel lupalah apalah. Dia nggak ngerti nih orang ini ya. Kalau kita bicara tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ya ala Afrika Selatan, forgive but not forget. Karena kenapa? Karena sebuah pelanggaran HAM, saya pakai ini perspektif pelanggaran HAM berat ya, itu tidak boleh ada impunity ya, tidak boleh ada kebal hukum atau perlindungan hukum. Jadi walaupun dia dimaafkan tapi tetap diproses hukum. Setelah disalahkan kemudian dimaafkan itu soal lain ya. Tetapi tidak boleh go impunity ya, begitu prinsipnya. Oke saudara sekalian ya, saya ingin memberikan sedikit pendapat begini ya. Soal Gibran ini ya, kita lihat mostly adalah soal delik pidana aduan ya. Nah delik aduan, tapi kita lihat nanti apakah ada yang bukan delik aduan atau delik umum. Kalau itu delik umum ya bisa langsung diproses. Kalau delik aduan bergantung pada orang-orang yang disebut. Bergantung pada Prabowo, bergantung pada Didit Prabowo, bergantung pada Titik Soeharto, bergantung pada Syahrini, bergantung kepada Cinta Laura dan lain sebagainya. Orang-orang yang disebut di dalam postingan Fufu Fafa. Itu. Kalau menyangkut delik aduan ya kita serahkan kepada yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan tidak mau mengadukan ya sudah case close artinya. Oke, selesai aspek pidananya. Nah, yang saya tuntut, yang saya ingin diskusikan adalah aspek hukum tata negaranya. Aspek hukum tata negaranya ini adalah soal pelantikan Gibran Raka Buming Raka. Apakah dia pantas dilantik atau tidak? Apakah dia layak dilantik atau tidak? Bagaimana hukum tata negara mengaturnya? Kalau hukum tata negara normal, ya memang dia harus dilantik. Perkara kemudian dimakzulkan atau diberhentikan, di-impeach itu soal lain. Salah satu celah impeachment adalah perbuatan tercela. Dan perbuatan tercelanya itu buat Prof. Jimli juga tidak hanya soal postingan 5 atau 10 tahun yang lalu. Tetapi kondisi saat ini di mana dia tidak mau mengaku. Bahkan dia kemudian berbohong. Yaitu takon kepada sing duwe. Dia bilang tanya kepada yang punya. Artinya implisit dia mengatakan bahkan eksplisit bahwa akun itu bukan punya dia. Sampai punya ya, akun itu bukan punya dia, Fufu Fafa itu bukan punya dia. Nah itu kan suatu kebohongan sesungguhnya. Dan itu perbuatan tercela. Jadi perbuatan tercela itu tidak hanya 5-10 tahun lalu tapi hari ini ketika dia tidak gentle mengakui. Maka kemudian cukup alasan untuk tidak melantik dia kalau pendekatannya ekstra konstitusional. Tapi kalau pendekatannya konstitusional biasa saja, ya bukan ekstra, ya dilantik dulu, kemudian dimakzulkan karena perbuatan tercelanya itu. Dan ini adalah soal yang serius, ya. Dia tidak bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, kendati itu di masa lalu. Kan seorang pejabat publik kalau seandainya kejahatan atau pelanggaran atau hal yang buruk kemudian terungkap ke publik beberapa tahun kemudian, minimal dia mengakui dan meminta maaf. Tapi itu tidak dilakukannya. Mengakui tidak, apalagi minta maaf.
Lah urusannya apa Prof Jimli Asidike yang kemudian mengatakan memaafkannya? Begitulah bunyinya. Itu pendekatan yang masuk akal saya kira ya. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.